Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tentunya adalah Panitia Musyawarah Nasional KAHMI yang nanti akan berlangsung pada tanggal 24 sampai tanggal 27 November di Palu, Sulawesi Tengah. Dan yang saya paling hormati tentunya adalah para koordinator Presidium dan Presidium KAHMI, Forhati Nasional, wabil khususan para peserta Munas KAHMI yang nanti akan kita sama-sama jalankan, sukseskan, dan tentunya berhasil dengan baik. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya berniat mohon izin untuk kemudian memajukan diri sebagai salah satu kandidat calon Presidium Majelis Nasional KAHMI yang akan datang. Tentunya maksud dan tujuannya adalah memperkuat kelembagaan kita. Sekarang ini sudah kuat, tetapi kalau kita memberikan energi baru, kita lebih memandang ada hal-hal yang perlu sehingga lebih mengakselerasi KAHMI ini ke depan, maka keterpanggilan itu saya lakukan. Yang kedua dan terutama penting juga bagi saya bahwa saya terpanggil untuk menjadi presidium karena itu ada KHMI-an saya. KHMI-an itu saya kira sampai sekarang dan sampai kapanpun tidak akan berakhir. Sehingga dengan demikian Majelis Nasional itu memiliki struktur tertinggi dalam organisasi kita, yaitu presidium. Presidium itu bentuknya adalah kolektif kolegial, satu untuk semua dan semua untuk satu dalam hal mengambil keputusan strategis untuk kebaikan organisasi. Tujuan didirikannya KAHMI setahu saya dan yang saya ingat adalah agar supaya kami yang sudah menjadi alumni HMI ini membentuk suatu lembaga, dan di lembaga inilah yang kemudian kita mengekspresikan, kita mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh alumni. Kita yakin dan tahu persis bahwa alumni bukan hanya penyebarannya saja, tetapi secara hierarkis itu terstrata dalam struktur berbangsa dan bernegara. Semua lini ada alumni HMI. Jadi kalau ini terhimpun dengan kuat di dalam suatu korps yang Majelis Nasional KAHMI-nya dalam bentuk kolektif kolegial itu didukung lagi dan diperkuat dengan bidang-bidang dengan programnya, maka sudah barang tentu tujuan didirikannya KAHMI yaitu memberikan yang terbaik, memberikan pembinaan, seterusnya mengawal, mengantarkan agar adik-adik alumni yang sekarang ini banyak jumlahnya secara kuantitatif, tapi kita ingin dia tentunya lebih berkualitas dari kondisi yang ada sekarang. Oleh karena itu tujuan KAHMI-nya adalah itu, ya kan, untuk kemudian menjalin, merangkai, merendah, menyulam kembali seluruh potensi kekuatan HMI ini, mulai dari Maperca, komisariat, cabang sampai di Batko, bahkan dimanapun adik-adik HMI yang sekarang ini menuntut ilmu di perguruan tinggi masing-masing. Nah, tujuan KAHMI berikutnya adalah internal, memperkuat kita sebagai lembaga yang disegani, lembaga kaderisasi yang sudah sangat mumpuni. Hampir semua orang sudah mengetahui karakter ciri daripada alumni HMI itu. Apabila ada forum dan ada yang berbicara, ada yang mengedepankan pokok pikiran dan konsep, pasti orang akan mengatakan ini ada dari HMI. Nggak jauh dari situ. Tentu banyak organisasi yang lain, ormas yang lain, tapi kita harus menjaga dan yakin betul bahwa frame, bahwa brain, bahwa image dan persepsi orang terhadap kader HMI itu jangan pernah tergeser sedikit pun dan jangan pernah luntur oleh zaman apapun. Kita harus mempertahankan identitas kita sebagai lembaga yang membentuk, menciptakan kader nasional yang menjadi pimpinan dan pemimpin yang baik di semua
lini pembangunan. Nah, sehingga demikian kami itu ada untuk HMI baik ke dalam maupun keluar. Nah, secara eksternal tentunya kita ingin memperkuat bahwa lembaga kami ini nantinya disegani, kemudian dianggap sebagai sumber resources ya bagi kebutuhan di dalam berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa menafikan bahwa zaman yang lampau itu alumni HMI ini sangat diperhitungkan. Jadi masih teringat betul bagi saya apabila ada kepemimpinan nasional yang akan distrukturisasi, maka kemudian orang akan mengatakan mana dari HMI, siapa putusan mereka, siapa representasi mereka. Dan ini tentunya sampai sekarang toh masih ada. Tapi dengan adanya dinamika sekarang ini, kita lihat kemajuan peradaban ini amat sangat dahsyat, competitive advantage antara satu ormas dengan ormas yang lain, antara bentuk profesional dengan profesional yang lain, itu saling berkompetisi karena itu memang sudah zamannya. Oleh karena itu tidak ada kata bagi kami untuk left behind, apalagi tertinggal jauh di belakang. Saatnya sekarang kita bangkit untuk menemukan kembali, melakukan restrukturisasi apabila itu diperlukan, melakukan reinventing apabila ada hal-hal yang sudah kehilangan marwahnya, dan kita melakukan re-engineering untuk perbaikan manajemen ke depan. Kita tidak mau kita hanya ada di Turi sini saja, tapi kita mau ada tersebar, kalau bisa menjadi menara-menara gading, baik itu di perguruan tinggi, baik itu di perusahaan-perusahaan swasta, apalagi kalau mengisi di dalam pemerintahan, karena kita ada warga negara yang dijamin untuk siap mengabdikan diri dimanapun kita ditempatkan. Tapi jangan salahkan kalau kemudian kita ditinggal karena kita tidak mempersiapkan kader yang berkualitas.